Hai, masih denganku Siska Novi di YouTube Cerita Siska Official. Pada kesempatan kali ini, aku ingin menceritakan tentang kejadian aneh atau horor yang pernah terjadi dan aku alami sendiri waktu mengunjungi sebuah gedung terbengkalai waktu itu. Jadi, gedung ini disebut pabrik pocong karena apa? Banyak sekali aktivitas-aktivitas yang mengarah ke penampakan pocong-pocong yang berada di sana. Bagaimana keseruan cerita ini? Tonton video ini sampai habis. Jadi, berawal dari saudara aku yang kemarin, kejadian ini masih tahun 2025 kemarin, itu menggelar acara pernikahan sang anak. Jadi, acara ini itu digelar di sebuah gedung atau pabrik ya. Kalau dibilang terbengkalai enggak, cuma pabrik ini itu dulu itu adalah pabrik susu. Terus enggak digunakan karena memang lokasinya itu enggak memungkinkan truk atau muatan besar masuk ke lokasi yang ada pabrik ini. Jadi akhirnya pabrik ini ditutup, namun tidak secara permanen. Karena yang memiliki pabrik ini itu hanya memberikan akses kepada warga-warga yang ada di sana, yang punya hajat, yang pengen memakai gedung itu bisa menyewa lah gedung tersebut. Jadi masih ornamennya itu ya kayak masih sebuah pabrik gitu bangunannya. Cuma kadang dipakai untuk acara pernikahan, terus kadang ada acara warga yang lain gitu. Jadi macam-macam lah pabrik ini gitu. Nah, kebetulan saudara aku kemarin itu menggelar acara pernikahan anaknya nih di pabrik ini. Nah, aku bantu-bantu ya karena memang masih saudara dekat. Dan ini pernikahan anaknya yang pertama. Nggak jauh dari rumah gitu kan ya lokasinya ini. Jadi aku bantu-bantu gitu. Memang acaranya itu megah banget dan gedungnya itu agak gede gitu ya. Di situ kan acara ada di belakang di depan dan orang-orang yang masak itu ada di belakang. Tapi nggak sampai belakang-belakang banget gitu. Ada area yang nggak dijangkau lah karena memang sebegitu luasnya pabrik itu jadi hanya sebagian kecil aja yang dipakai. Terus itu tiba-tiba nih waktu aku kan biasanya kalau di sana kalau di pernikahan saudara itu biasanya ya rewang-rewang makanan nggak apa bawa-bawa makanan terus ganti nasi kayak gitulah pokoknya kalau ada tamu yang dateng kayak gitu. Jadi aku kan biasanya riwa-riwi tuh ke belakang depan gitu. Nah kebetulan nih waktu itu jam istirahat tamu nggak ada yang dateng. Terus waktu itu aku pengen duduk-duduk gitulah ya. Akhirnya aku meniat untuk duduk di bagian belakang gedung karena di depan itu udah banyak saudara-saudara yang udah dateng. Akhirnya aku kalau di depan kayak kayak risih gitu karena banyak banget orang. Akhirnya aku memilih untuk duduk di gedung belakang jauh dari mereka-mereka. Maklum lah ya karena aku memang nggak suka rame gitu. Jadi aku berniat untuk duduk di belakang. Nah di belakang gedung nih ada sebuah bangunan yang udah digembok, nggak bisa masuk gitulah. Di depan bangunan ini ada semacam tanah kosong yang mana ada pohon pete sama pohon asem. Dua pohon ini tuh. Tiga ding. Pohon pete, pohon apa sih namanya lantoro ya, lantoro lah kalau orang Jawa ngomongnya itu. Aku nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Ada pohon lantoro, terus ada pohon kates. Tiga pohon ini di situ. Terus karena di situ nggak ada WC umum atau apa kamar mandi ya, akhirnya
bikin bilik nih, keluargaku di sana bikin bilik di bawah pohon pete. Bawah pohon pete itu buat apa ya? Buat yang rewang di belakang itu kalau mau ke kamar mandi itu nggak jauh-jauh gitu. Akhirnya bikin bilik di situ. Udah, akhirnya aku duduk di daerah situ, duduk di daerah situ. Tiba-tiba itu dari kejauhan ada kayak seseorang gitu di belakang pohon pepaya, pohon kates itu. Aku kira orang kan ya yang masang-masang apa saluran air buat bilik itu. Ternyata kok orang itu cuma diem aja gitu kan, kayak memperhatikan aku dari jauh. Kan nggak kelihatan ya, karena kalau aku nggak pakai kacamata itu nggak kelihatan secara jelas itu orang atau bukan gitu kan. Ya udah, aku pokoknya tahu kalau di situ itu ada yang gerak-gerak, oh berarti orang gitu kan. Nah, kemudian nih ada saudaraku dua yang ngikutin aku duduk di belakang itu tadi, terus bilang, ngapain duduk di sini kamu? Kamu nggak takut gitu? Hah? Ngapain aku takut? Gitu kan? Aku kan nggak tahu ya area situ. Terus si saudaraku itu bilang, ih kamu jangan duduk di sini. Di sini itu rumah mereka. Rumah mereka itu ada di itu pohon pepaya yang ada di pojok itu. Nah, aku ngeliat dong pohon pepaya yang tadi ada orang itu loh. Tadi ada orang di sana gitu. Ah, mana? Nggak ada orang sama sekali yang ada di sini cuma kamu doang tadi gitu. Langsung aku langsung masuk kan ya, masuk. Terus tiba-tiba kakaknya saudaraku yang menikah ini tiba-tiba kayak menjerit gitu loh. Aku kan kaget ya, penasaran, ngapain Mbak? Kok menjerit seperti itu, ketakutan kayak gitu. Kamu lihat deh HP ku, aku habis moto-moto loh di bagian ini gitu. Terus aku ngeliatin dong HP-nya itu, ternyata ada sosok pocong, beberapa pocong gitu ya, kayak kabur gitu lah ya. Pokoknya eh persis lah kayak pocongan gitu, tapi warnanya hitam. Ada 3 titik yang ditempati oleh sosok pocong ini tadi. Dan pocongnya itu tidak hanya satu, tapi banyak. Ternyata nih, di balik itu semua, gedung itu, pabrik itu memiliki cerita kelam gitu. Dan katanya orang sana itu yang mengenal pabrik itu menyebutnya sebagai pabrik pocong. Dan ternyata cerita ini bermula pada ketika pabrik itu berdiri dulu. Jadi ini kan pabrik susu ya, nggak gede-gede banget gitu. Pabriknya itu ya kayak pabrik biasa gitu. Cuman ada keanehan yang terjadi selama pegawai kerja di sana. Jadi lokasi pabrik ini tuh deket banget sama kuburan, dempet banget sama kuburan emang. Dan itu ada di tengah-tengah perumahan elit gitu. Gak tahu sih ya, kenapa kok kayak gitu? Mungkin dulu nggak ada perumahan ini ya. Jadi pabrik ini itu dulu berdiri sendiri gitu. Karena memang waktu aku masih kecil, pabrik ini itu ya udah sendiri, nggak ada siapa-siapa, nggak ada tetangganya gitu maksudnya. Terus kalau sekarang kan semuanya kanan kiri udah jadi perumahan nih. Jadi mungkin gara-gara akses yang cukup sulit kayak gitu, akhirnya truk atau muatan-muatan besar yang biasanya masuk ke pabrik ini itu jadi terhalang nih, terhalang atau memang kesulitan untuk masuk ke situ. Akhirnya pabrik susu ini pindah, nggak tahu pindah kemana. Dan yang di situ itu tuh dibiarin dipakai warga sana lah pokoknya. Nah, ceritanya nih, eh, pegawai yang dulu pernah kerja di sana itu mengalami sesuatu yang mengerikan, di mana sering sekali ada peristiwa kesurupan. Bahkan katanya ada kesurupan massal yang terjadi di sana.
Ada cerita yang mana dulu itu warga di sana itu salah satunya itu pernah kerja di pabrik tersebut. Dia itu bercerita bahwa pengalaman horor yang sering terjadi di pabrik itu banyak banget. Nggak hanya kesurupan, tapi banyak banget aktivitas-aktivitas yang terjadi di pabrik tersebut. Katanya dari asal-usul atau mitos yang berkembang di daerah tersebut, tanah yang menjadi pabrik itu, pabrik susu itu adalah tanah yang dulu jadi apa ya, makam makam para PKI katanya gitu. Ya nggak tahu lagi ya, karena itu cerita yang berkembang di masyarakat sana. Nah, habis itu nih berdirilah pabrik tersebut dengan mengelola susu di sana. Dan dulu itu memang terkenal sebagai pabrik susu yang paling gede banget. Di situ ada orang yang namanya itu Wirjo. Wirjo ini kayak bagian staff apa ya, controlling gitu loh, apa namanya itu ya, ya pokoknya yang itu. Nah, Wirjo ini sering sering banget kayak apa ya, merasakan ada sesuatu yang aneh di pabrik itu gitu. Sebelum dia tahu bahwa pabrik itu menyimpan cerita seram di sana. Nah, sewaktu pabrik ini masih berdiri nih, Wirjo ini kan sering pulang telat ya, karena memang kerjanya itu agak berat banget. Nah, semua karyawan nih udah pulang waktu itu. Udah pulang, tinggal Wirjo aja nih di kantor sendirian dengan beberapa berkasnya yang masih menumpuk. Nah, dia sadar kalau semua karyawan yang ada di dalam itu udah pulang semua. Nah, kemudian nih, Wirjo ini tiba-tiba dengar ada suara mesin yang menyala. Kantor kantor sama produksi itu kan nggak nggak jadi satu ya, jadi beda gitulah ruangannya itu. Ada di belakang ruang produksi, ruang apa packing susu sama perah gitu ada di belakang lah pokoknya. Nah, dia itu denger banget ada suara mesin yang tiba-tiba nyala. Kedengeran waktu itu. Nah, si Wirjo ini kaget. Loh, kok masih ada orang di belakang? Ini udah jam 4 gitu kan. Ya akhirnya dia ngecek dong, ngecek ke bagian belakang. Di situ dia lihat nih di belakang masih ada siapa? Mungkin ada karyawan yang lagi lembur atau memang apa ya, ingin mengerjakan sesuatu di sana yang dia nggak tahu. Nah, waktu dicek, dia masuk ke ruangannya itu nggak ada suara mesin di sana. Terus di situ udah sepi banget, nggak ada orang sama sekali. Waduh, ini siapa nih? Gitu kan. Kayaknya Wirjo waktu itu salah denger. Udahlah, akhirnya dia nutup pintu lagi nih, mau kembali ke kantornya yang ada di depan. Nah, waktu mau nutup pintu, tiba-tiba Wirjo ini dengar suara kayak orang lompat-lompat di belakangnya. Rame banget. Bukan cuma sekali dia dengar, tapi beberapa kali. Duk, 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 duk gitu. Terus dia noleh ke belakang, tapi nggak ada siapa-siapa. Ya cuma apa mesin-mesin produksi, terus apalah mesin-mesin lain juga di situ. Nggak ada orang sama sekali. Karyawan di sana itu udah pulang semua. Nah, setelah itu nih, dia kan ngerasa kayak ada yang aneh ya. Aneh dan dia itu kayak nggak bisa mau terus di ruangan itu. Akhirnya dia niat untuk ya udahlah kalau denger-denger apa lagi, kalau ngelihat-ngelihat apa lagi dia nggak mau mau ngegubris
Aku mau ke kantor aja deh. Di kantor depan itu lebih aman daripada di sini. Niatnya begitu. Dan ditutup nih, meskipun dia itu udah denger suara kayak berisik, suara mesin-mesin bunyi, suara kayak orang-orang lagi lompat gitu. Udah ditutup nih, tutup ruangan itu dan dia itu langsung bergegas ke kantornya. Di kantornya nih, Wirjo kaget karena ada satu orang yang dia nggak kenal sedang duduk di kursi mejanya, meja kerjanya itu. Nah, si Wirjo kaget dong, ah siapa gitu kan. Nah, si bapak laki-laki ini memakai baju ya kayak orang kantor zaman dahulu gitu loh. Tau nggak sih pakai baju kotak-kotak terus ada hem gitu. Terus pakai celana komprang gitu ya, pakai sepatu pantofel hitam, bawa tas juga warna coklat katanya. Dia duduk nih di kursi kerjanya Wirjo. Si Wirjo kaget loh, ini siapa gitu kan. Ya disapa nih, wah Pak, mohon maaf nih pabrik udah tutup, kalau mau ada urusan di sini. Pak Kepala juga udah pulang, ada meeting besok gitu. Kalau mau ada apa-apa harus janji dulu, janjian nih sama Pak Kepala, kepala staf gitu kan. Nah si bapak ini kayak nggak jawab gitu, dia cuma diem duduk nunduk. Nah si Wirjo ini juga bingung dong ini gimana mau ngomongnya, dia juga kayak krik-krik gitu kan. Si bapak ini kenapa kok kayak gitu? Dan akhirnya dia ngambil berkas-berkas yang belum selesai yang ada di meja dong, karena bapaknya ini duduk di meja kerjanya si Wirjo. Dia juga nggak bisa kalau nunggu lama-lama, apalagi nggak direspon nih sama bapak itu tadi. Akhirnya ngambil berkas-berkas itu yang ada di mejanya itu dan kemudian mau dipindah nih sama si Wirjo. Tapi ketika melihat wajah dari bapak yang duduk di meja kerjanya itu, si Wirjo kaget. Karena apa? Dia sekilas melihat wajah orang tersebut itu nggak berbentuk, jadi kayak eh ya udah rata gitu. Sih, si Wirjo langsung kaget dong karena ngelihat secara sekilas kok bapaknya ini aneh gitu kan. Apalagi dia mau duduk di sebelah meja dari mejanya. Aduh, ini kok perasaanku ini udah nggak nyaman banget, nggak nyaman banget gitu kan. Ya udah dia duduk sambil ngerjain kertasnya ini. Dia juga nggak ngerti ini bapak ini maunya kayak gimana juga nggak tahu. Ya udah, selang beberapa menit tiba-tiba bapaknya ini berdiri membelakangi si Wirjo. Nah si Wirjo ini juga kaget, dia itu nggak ngerti kalau si bapak ini tiba-tiba udah berdiri aja membelakangi dia. Nah bapak ini mau kemana gitu kan. Dalam batinnya si Wirjo itu bilang kayak gitu. Bapak ini langsung berdiri terus jalan ke belakang ke apa bagian produksi. Kaget dong Wirjo karena jalannya itu kayak bukan jalannya manusia, cepet banget kayak ngawang gitu katanya. Nah karena panik nih ada orang luar yang masuk ke dalam pabrik tanpa ada izin, si Wirjo juga nggak mau cari apa ya, nggak mau cari rugi, dia juga takut banget kalau kena sanksi gitu karena memang cuma dia doang yang ada di situ waktu itu. Nah akhirnya dia langsung berlari mengikuti arah dari bapak yang tadi berlari itu ke ruang produksi. Nah si bapaknya ini tiba-tiba udah hilang aja gitu. Dilihat di bagian produksi nggak ada, di ruangan perah juga nggak ada. Terus kemana nih orang gitu. Nah Wirjo ini malah ngelihat orangnya itu berlari yang ke arah tempat yang mana aku pernah pernah kunjungi waktu itu, tempat yang ada di belakang itu tadi yang ada pohon pete dan apa namanya pohon pepaya gitu di daerah situ. Dan si Wirjo ini langsung
lari dong karena bapaknya kok malah lari ke sana, itu ngapain gitu kan. Nah, ruangannya itu kan disekat ya. Jadi di ruangan produksi itu memang banyak dikelilingi tembok, terus nanti kalau udah keluar dari sana itu udah alam terbuka gitu, nggak ada atapnya. Nah, lari nih si Wirjo, lari mengikuti si bapak itu tadi yang entah mau kemana niatnya. Nah, waktu sampai di tempat itu, Wirjo kaget setengah mati karena dia itu udah ngelihat banyak banget pocongan yang berwarna hitam sedang menghadap ke arahnya. Dan pocongan itu seperti kayak pocong yang marah, dendam. Wirjo waktu itu karena ketakutan, akhirnya langsung lari kembali ke kantornya. Habis itu dia kayak nelpon kepala stafnya gitu waktu itu. Menelpon kepala stafnya karena ketakutan ada sesuatu yang aneh. Nah, si kepala stafnya itu bilang kalau udah kamu keluar aja, pulang aja, jangan ada di sana. Kamu jangan lembur, jangan sampai sampai jam malam lewat kamu masih ada di pabrik. Bahaya nanti buat kamu sendiri gitu. Akhirnya Wirjo langsung tancap gas ya, balik kanan, pulang tanpa basa-basi lagi karena udah mengalami sesuatu yang menyeramkan saat itu. Nah, kemudian keesokan harinya nih, si Wirjo ini kayak pengen cerita gitu ke karyawan lainnya. Dia kayak, ya aku habis ngalamin kejadian aneh nih di sini gitu, kemarin sore waktu belum pulang. Nah, si karyawan ini yang kerja di sana itu juga cuma ketawa ya, karena memang mereka itu sering mengalami daripada Wirjo gitu. Nah, waktu itu nih, salah satu karyawan itu bilang, Pak, sebenarnya kita juga udah ngalamin kayak gituan sih, cuma nggak cerita aja ke siapa-siapa gitu. Karena Pak Wirjo udah tahu kalau di sini tuh ada sesuatu yang aneh, mungkin kita mau cerita nih. Jadi dulu, ini kan pabrik udah tua ya. Dulu ini tuh katanya ibuku juga mantan karyawan di sini dulu. Ibu itu tahu nih kalau tempat ini itu katanya dulu adalah bekas makam dari para PKI, Pak. Terus dijadikan pabrik ini. Akhirnya ibu itu pernah suatu hari lembur katanya. Lembur, habis itu dia itu kayak ngelihat pocong banyak banget gitu. Tapi pocongnya itu bukan pocong yang memakai kain putih, melainkan kain hitam yang banyak sekali gitu. Dan mereka itu katanya menuntut balas. Pernah suatu ketika beberapa orang yang bekerja di pabrik tersebut itu mengalami kesurupan massal. Kesurupan massal itu bukan malah kayak kesurupan yang apa ya, kayak menjerit-menjerit terus kayak mengerang gitu, bukan. Salah satu karyawan waktu itu tiba-tiba langsung berdiri, diem, tatapannya kosong, terus dia itu melompat-melompat. Akhirnya disusul lagi temennya yang mengalami kejadian yang sama. Jadi bukan kesurupan yang kayak mengerang, menjerit seperti itu. Justru malah tingkah laku kesurupan mereka itu seperti pocong. Dan memang banyak sekali gitu orang-orang yang sekarang eh, ada di sini ngelihat tuh tiap malam katanya itu banyak sekali berseliweran benda-benda yang aneh di pabrik ini. Nah, jadi Pak, kalau Bapak bercerita seperti itu sebenarnya kita itu nggak kaget. Kita juga udah sering banget ngalamin seperti itu. Apalagi nih, pernah loh sosok pocong itu menjelma menjadi manusia seperti kita. Jadi kayak menjelma sebagai seseorang karyawan gitu. Padahal ternyata itu adalah mereka dari bangsa yang lain, sosok pocongan. Pernah juga tuh orang-orang ngelihat mereka duduk-duduk di atas mesin, pernah di kantor, dan mereka juga pernah keliling-keliling. Apalagi mereka juga pernah
apa ya, melakukan interaksi langsung seperti menggerakkan benda, terus ngidupin mesin. Pokoknya banyak sekali lah yang mereka lakukan di pabrik itu. Nah, kemudian nih, setelah berbincang-bincang itu, tiba-tiba ada suasana yang menakutkan terjadi. Apa? Kesurupan yang udah mereka ceritakan terjadi kepada mereka sendiri. Nah, si Pak Wirjo ini bingung dong, karena gimana ya, satu persatu ini tiba-tiba kayak mengalami kejadian aneh gitu. Tiba-tiba ada satu orang yang bilang kalau perutnya itu sakit. Perutnya sakit, tiba-tiba tatapannya itu kosong. Setelah tatapannya kosong, tiba-tiba dia itu kayak melakukan gerakan yang aneh seperti pocong. Jadi melompat-lompat, melingkar ke seluruh ruangan. Dan itu nggak cuma pegawai itu aja. Jadi kayak apa ya? Kayak tiba-tiba ada lagi sampai semua karyawan di sana itu kesurupan massal. Dan saat itu nih gempar sampai warga juga tahu gitu kan. Ya udah, akhirnya dipanggilin orang pintar dan ternyata nih penghuni di sana itu nggak suka gitu dengan apa dengan adanya aktivitas-aktivitas ramai seperti manusia di daerah tersebut, karena daerah tersebut itu sebenarnya daerah mereka, tempat tinggal mereka gitu kan. Nggak tahu lagi sih kenapa. Terus nih ada yang mengatakan bahwa pabrik itu sebenarnya tutup karena memang udah banyak kejadian yang terjadi di sana seperti kesurupan massal ini. Nah, karena kesurupan massal ini berulang-ulang, nggak sembuh-sembuh nih, nggak sampai stop gitu. Akhirnya pabrik itu terpaksa ditutup dan mereka itu pindah ke pabrik yang baru. Nah, alasannya nih yang dikatakan kepada masyarakat itu katanya sih akses jalan untuk truk ke sana itu kecil, terbatas. Tapi kalau dilihat sih memang nggak bisa ya, nggak bisa kalau sampai ada eh, muatan kontainer besar itu masuk ke sana. Tapi kalau dipikir secara logika nih, itu pabrik kecil banget. Masa iya kalau pabrik kecil seperti itu kontainer bakalan masuk? Wong pabriknya aja itu apa ya, kayak truk kontainer itu nggak bisa masuk. Kenapa harus alasannya itu truk kontainer nggak bisa masuk ke sana, aksesnya terbatas? Saya nggak tahu lagi kenapa, tapi alasan atau cerita yang beredar di masyarakat itu seperti itu. Nah, terus nih setelah tutup, akhirnya gedung ini dipakai untuk beberapa keperluan masyarakat di sana seperti pernikahan, terus biasanya ada kayak apa ya, warga yang mengadakan upacara adat gitu, terus kayak ada kuda lumping nih, wayangan. Itu pakai gedung di sana karena memang luas banget ya. Halaman tengah itu luas banget dan ternyata meskipun sudah dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang berbau seperti adat istiadat kayak gitu kan ya, harus pakai sesaji lah kalau mau melakukan semua itu. Ternyata pendunggu yang ada di sana itu bukannya malah senang, tetapi malah semakin menjadi-jadi dan mereka itu semakin menampakkan diri kepada orang-orang. Nih pernah nih suatu ketika gedung itu dipakai untuk acara kuda lumping. Ya, jadi warga di sana itu ada yang menggelar kuda lumping dan ditaruh di gedung tersebut, pabrik tersebut. Nah, ternyata nih ada sedikit hal yang aneh ketika ada penggelar apa, ada pagelaran kuda lumping waktu itu. Jadi orang yang biasanya kesurupan itu kan ya udah kesurupan kayak orang meronta-ronta gitu kan. Terus ada orang yang kesurupan makan beling, ngunyah serabut kelapa gitu kan. Ada yang makan apa tuh namanya? Apa namanya? Arang.
terus ada yang makan ayam. Setauku sih kalau orang kesurupan di kuda lumping itu kan seperti itu ya. Tapi waktu itu tuh orang-orang yang melihat itu sedikit aneh karena mereka kesurupannya itu bukan kesurupan yang umum terjadi di kuda lumping. Tapi kesurupannya itu malah kesurupan yang diem, loncat-loncat. Enggak yang make apa itu namanya, ada tuh kan ya, semacam benda yang kayak kuda gitu kan biasanya dipakai gitu kan. Kalau kuda lumping itu kan biasanya orangnya itu joget pakai kuda itu. Nah, ini enggak pakai kuda, enggak pakai apa, tapi tangannya itu ya udah kayak orang apa ya, kayak orang sholat gitu. Tangannya itu ada di tengah, tapi itu mereka melompat-lompat. Jadi kesurupannya itu lain daripada yang lain. Nah, si warga yang melihat malah kayak, hah, ini orang-orang kesurupan apa gitu kan? Bingung nih, apa kesurupan apa? Jadi kayak tatapannya itu kosong sambil kayak melompat-melompat mengelilingi lapangan saat itu. Tiba-tiba mereka itu nggak sadarin diri ketika jalan ke aula belakang. Jadi tempat yang pernah aku kunjungi nih di situ. Dan mereka udah nggak sadarin diri di sana. Akhirnya ya udah. Setelah itu, setelah acara selesai, nih para kru kuda lumping ini kayak takut gitu. Kayak, aduh, kayaknya kita nggak mau deh kalau terus-terus di sini karena yang merasuki kita itu bukan lagi kayak setan-setan seperti biasanya, kayak ngunyah-ngunyah kayak gitu, bukan, malah mereka itu jatuhnya eh, mau membuat tubuh kita itu ikut mereka. Jadi kayak ngerasa mereka itu udah ada di alam lain. Tapi untung kenapa saat itu kok bisa langsung ditolong sama si pawang kuda lumping ini tadi. Kalau enggak kan mereka semua yang sedang kesurupan aneh itu bakalan hilang nyawanya karena memang mereka semua itu bilang kalau kesurupan itu aneh dan mereka itu kayak ngerasa diajak ke alam mereka. Dan kemudian setelah acara itu nih, ya udah gedung itu nggak dipakai sama sekali, ya cuma ada acara-acara tertentu aja. Dan kemudian nih ada suatu momen di mana warga itu lebih takut lagi untuk apa ya, menyentuh lama-lama gedung tersebut. Jadi pernah malam-malam itu ada beberapa warga yang patroli untuk mengecek ya keamanan wilayah tersebut ketika malam. Nah, tiba-tiba nih bapak-bapak itu tadi ngelihat banyak sekali pocongan yang berwarna hitam sedang nyebrang jalan. Nyebrang jalannya itu bukan nyebrang jalan yang kayak gimana gitu ya, masuk ke dalam pabrik itu tadi. Banyak banget itu barisannya. Nah, sejak saat itulah orang-orang di sana menyebut tempat tersebut adalah pabrik pocong. Dan mereka itu sering banget muncul di momen-momen tertentu di mana mereka itu ingin memberitahu bahwa mereka sedang terjebak di alam sana, di tempat itu. Entah sampai kapan mereka akan terjebak di sana. Semoga dengan kita mengirim doa kepada mereka, mereka bisa tenang. Nah, ya. Sekian cerita dari Pabrik Pocong. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.